hikmahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, tidak ada kejadian kebetulan, tidak ada kejadian sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Semua kejadian hanya bisa terjadi dengan izin Allah, dan semua kejadian pasti ada hikmahnya. Tanpa bermaksud bergibah, karena ini sudah fakta. Negeri kita sedang dihebohkan berita tentang kemarahan yang begitu menghebohkan. Padahal asalnya hanya di pesawat yang merasa terganggu, kemudian marah, tidak terkendali, hasilnya saling melaporkan ke kantor polisi, hasilnya melebar kemana-mana, ada jenderalnya, ada suaminya juga yang perwira terbawa, ada kapolresnya yang dianggap kurang bijaksana, kurang adil. Ada pernyataan panglima, luar biasa ini. Hanya dari kejadian yang sepele sekali, yang semua orang sangat memungkinkan bisa mengalaminya, yaitu di pesawat terhalang sedikit, hanya beberapa menit lah. Tetapi kemarahannya merajalela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tagdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Di sini ada beberapa kutipan terjemah hadis ya, yang mudah-mudahan bisa membuat kita lebih waspada terhadap kemarahan diri kita. Marah sendiri itu ciptaan Allah, software pada diri kita. Allah marah pada sesuatu. Rasulullah juga pernah marah. Justru orang yang tidak punya marah sama sekali menjadi tidak normal. Yang menjadi masalah itu adalah marahnya dengan alasan yang tepat atau tidak. Niatnya tepat atau tidak, caranya tepat atau tidak. Jadi bukan perkara marahnya, tetapi alasannya, niatnya, caranya itu menentukan apakah marah ini jadi ibadah atau jadi bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan berulang kali ketika ada orang yang bertanya nih, dari riwayat Abu Hurairah, wahai Rasulullah, perintahkan aku dengan suatu amalan yang ringkas hingga aku dapat mengamalkannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Lalu Rasulullah SAW menjawab, la tagdob, jangan marah. Lalu orang itu mengulangi lagi pertanyaannya, dan jawaban Rasulullah juga sama, la tagdob, jangan marah. Dari Ibnu Umar, aku berkata kepada Rasulullah, katakan kepadaku suatu perkataan yang ringkas agar akalku bisa menangkapnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, la tagdob. Lalu beliau mengulang permintaan kedua kali dan menjawabnya dengan jawaban yang sama, la tagdob. Hadis riwayat Abu Ya'la, sanadnya hasan. Abdullah bin Amr bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah yang menyelamatkanku dari murka Allah? Rasulullah SAW menjawab, la tagdob, jangan marah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, siapakah di antara kalian yang paling hebat? Kami menjawab, orang yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak demikian. Alladzi yamliku nafsahu 'indal qalab. Orang yang paling hebat, paling perkasa adalah yang bisa mengendalikan amarahnya, mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi para pemarah itu orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang hebat. Walaupun otot kawat, balung besi, leher beton, tapi dia lemah. Dan termasuk, maaf ya, orang yang jahil, orang yang bodoh. Di dalam surat Al-Furqan, ya, Al-Furqan, ayat berapa tuh yang wa ibadur rahmanilladzi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika orang-orang yang jahil itu mengatakan sesuatu, nah orang yang beriman, orang yang tawadu itu qalu salaman. Jadi yang disebut jahil di sini kalau dengar dari penjelasan ulama yang berilmu tentang tafsir adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Makanya orang-orang yang pemarah itu bisa termasuk kaum yang jahil, bodoh. Ya, dia bodoh. Dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia bodoh dengan resiko yang akan dipikulnya. Nanti ada rumusnya sederhana ya. Lalu dari Abu Darda, ya Rasul, Abu Darda radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Tabrani dengan sanad hasan. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Jawaban Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Ini hadisnya semua sahih dan ada yang hasan. Sebagian orang Ansor mengatakan pangkal kedunguan adalah kekerasan dan penggiringnya adalah amarah. Barang siapa yang rela dengan kebodohan, maka ia tidak membutuhkan kelembutan. Kelembutan adalah perhiasan dan manfaat. Kebodohan adalah cerak dan kemudaratan. Diam menjawab orang dungu adalah jawabannya. Nah, rekan-rekan sekalian, kenapa orang jadi pemarah? Biasanya awalnya dari kesombongan, ujub dan takabur. Merasa diri lebih dari yang lain. Merasa diri spesial. Sehingga menuntut orang lain memperlakukan dirinya spesial. Karena dia merasa tinggi, merasa hebat, maka dia menginginkan orang menghormati dirinya. Tidak boleh menghalang-halanginya. Nah, ketika melihat ada orang yang dianggap tidak sesuai dengan tuntutan memperlakukan dirinya, keluarlah marah. Kalau dalam kejadian kemarin itu, menyedihkan sekali ya. Karena yang jenderal ternyata saudaranya, bukan dirinya. Dirinya seorang perempuan, tidak daftar tentara, ya, tidak ikut seleksi, jauh sekali dari mau sombong sebetulnya ya. Pertama tidak daftar, mungkin nggak keterima, tidak ikut seleksi, tidak ikut latihan, tidak punya jabatan apa-apa, tapi kenapa galak ya? Jadi sangat jauh untuk bekal sombong tuh. Namanya juga keponakan jauh ya. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa adanya persaudaraan dengan yang berpangkat itu bisa berefek nih. Saya anak tentara, anak prajurit, memang peluang jadi somsenya besar ya.
Kalau jadi tentaranya saja, apalagi komandan dengan pangkat tinggi, waduh dihormat-hormat. Padahal sholatnya bisa belang betong, belum ngerti, nggak bisa ngaji. Tapi karena keburu dihormat, itu rasanya tuh. Padahal yang menghormat itu, saudara tahu tidak? Digaji untuk menghormat dia. Ya, jadi belum tentu tangannya begini, hatinya menghormat. Sebab kalau enggak begini, dia bermasalah. Jadi kalau kita dihormat oleh, maaf ya, anggotanya misalkan, misal saya komandan dihormat, itu belum tentu hatinya hormat, karena dia harus begitu. Kalau enggak begitu, bisa bermasalah. Jadi walaupun muak, hatinya tetap. Waduh, bahaya itu dihormat itu. Membuat lupa siapa diri dalam pandangan Allah. Ada yang lebih ngaco lagi, yaitu maaf ya, istri komandan. Daftar enggak, latihan enggak, keterima enggak, tapi galak. Ini siapa dia? Ya, enggak pada tempatnya. Ini keponakan lebih, puntennya lebih ngaco lagi ya. Istri bukan, anak bukan, tapi galaknya melebihi Pak Jenderal. Ini punten ya, dalam bahasa yang saya pahami termasuk orang yang jahil, yang bodoh, sama sekali tidak menempatkan diri pada tempatnya. Duh, saya mohon maaf bicara ini karena sayang sekali kalau ada kejadian seperti ini hanya jadi bahan bacaan, hanya jadi bahan obrolan, tidak jadi bahan tafakur. Sebetulnya yang ilmu ini pentingnya itu bukan menilai situasi, tapi diri. Nah, hadirin, semoga yang sempat marah kemarin mendapat hikmah. Saya dengar sudah minta maaf. Itu sudah jauh lebih baik. Itu akan meredakan, ya. Nah, biasanya kesombongan. Yang kedua, kebodohan itu nganggap berani, katanya pemarah itu. Oh, dengan marah itu menunjukkan keberanian, kejantanan, ketangguhan, ke apa? Ini justru menampakkan kekonyolan, ya. Sebaliknya. Jadi marah-marah itu bukan menandakan kehebatan, tapi menandakan kelemahan, kekurang akal sehat. Karena coba ya, kalau orang marah, lihat saja. Maaf kalau wanita misalkan ya, itu dandan bisa lama tuh. Supaya kelihatan apa coba? Cantik, ya kan? Lagi marah, lupa itu. Udah capek-capek dandan, marah, langsung petot. Harusnya kalau marah yang cantik dong. Ya, hei, nggak bisa. Coba dipotret, pasti dimanis-manis. Nggak mau dia dipotret lagi marah, tambah marah dia. Makanya kalau ada yang marah, direkam. Janganlah. Tapi boleh juga, nanti pas sedang insaf, begitu, nggak enak sebut insafnya. Pas sedang tidak marah atau insaf, diam-diam, nih kalau lagi marah begini, dia kaget. Betapa jauhnya dengan cita-citanya, ingin tampil cantik. Langsung oleh Allah dibikin jelek. Oh, kita lagi bahas penyebab ya. Iri, dengki juga marah. Jadi kalau pendengki itu kecenderungannya tidak suka lihat orang. Atau orang yang pernah tersakiti, itu juga. Diam-diam itu bisa marah. Nah, tapi ada juga orang yang pemarah, nggak jelas itu ya. Mungkin dia stres jadi marah-marah aja ke siapapun. Ada itu. Pendek kata, kumpulan perilaku tidak normal itulah. Bagaimana sekarang kalau kita marah? Apa yang terjadi? Coba lihat ya. Harusnya kita pikir nih, kalau kita marah itu,
Kita harus tahu efek dari marah. Pertama, sudah jelas ya, bahwa kita akan menjadi orang yang sangat buruk. Raut muka, tutur kata kita menjadi tidak berkelas sama sekali. Kalau seorang pemarah, walaupun dia jabatannya tinggi, pendidikannya tinggi, gelarnya banyak, drop saja itu langsung. Kata-katanya menjadi sangat tidak menunjukkan orang berpendidikan. Jelek sekali. Dan kalau dia dengar pasti kaget dan malu kalau lagi normal ya. Setan. Waduh, segala itu ada yang binatang ya. Marmot. Saya tidak bisa menyebut binatang yang itu ya. Kutilang. Bahkan ke anak sendiri, dasar anak monyet. Dia lupa itu anaknya. Kalau itu anak monyet kan, yang monyet asli dirinya. Karena kalau marah akal tuh ngedrop. Apa yang terjadi dari seorang pemarah? Cuma satu. Orang marah itu baru puas ketika menumpahkan nafsunya. Sayangnya nafsu ini nggak pernah ada ujungnya. Makanya dengar tidak? Jawab. Ya saya dengar. Jangan seenaknya ngejawab. Itu salah. Diam salah. Ngomong salah. Iya saya mengerti. Berani kamu lihat saya? Berani? Enggak. Kenapa melotot? Enggak melotot. Ngomong lagi. Dan terus aktif lama-lama mukul, nginjak. Enggak ada puasnya kecuali menganiaya. Tidak ada kemuliaan bagi pemarah. Tidak ada persoalan yang selesai dengan baik bagi yang diperbudak amarah. Ada marah yang jadi solusi, tapi ini adalah orang yang tidak bisa mengendalikan marah. Marah yang jadi solusi itu adalah marah yang terkendali. Secara fisik rusak, apalagi secara amal soleh hancur. Karena pahala kita bakal dikasihkan kepada orang yang dimarah, kalau habis pahala, dosa orang yang dimarah bakal dipikul oleh kita. Secara hubungan rusak, tidak ada orang yang bahagia disakiti. Walaupun dia tidak menjawab, walaupun dia meminta maaf, ingat ya, antara maaf dan melupakan itu beda kapling. Memaafkan bisa langsung katakan, ya saya maafkan. Saya minta maaf ya atas kemarahan saya tadi. Dari bos ke bawahannya. Ya bos, saya maafkan. Dan enggak maaf, bisa jadi pecat ya kan. Kamu memaafkan saya kan? Maaf, dimaafkan. Mulut di sini, oh tunggu dulu. Dan ingat ya, orang sakit hati itu bisa membalas dengan berbagai cara. Terbukti di sana juga ya kejadian ini. Marah, dilaporkan ke polisi, lapor ke polisi. Dan sekarang jadi ngebalik, betul? Situasinya, oh ini bagus sekali kalau ditafakuri itu ya hadirin. Maksud ditafakuri itu supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Dan kita tetap berharap semuanya jadi hikmah bagi banyak orang di negeri ini. Sayang sekali kalau ada kehebohan yang memakan waktu, tenaga, hanya jadi bahan bacaan dan obrolan, apalagi menjadi bahan tertawaan. Bukan itu kejadian itu, harus jadi jalan tafakur dan perbaikan diri kita. Ini mantap sekali pelajaran dari kejadian ini, ya. Bagaimana kerugian yang ditimbulkan, bagaimana malunya, efeknya, ya. Apalagi kerugiannya. Kalau kita marah, hubungan jadi buruk. Dan ingat orang tersebut bisa balas. Dan apakah kita siap menanggung kemurkaan Allah kepada kita? Karena setiap kezoliman itu pasti balik kembali ke kita. Sekarang yang kita marah tidak berani melawan. Karena itu anggotanya atau bawahannya atau karyawannya.
Tapi Allah Maha Kuasa membalas semua kejoliman kita. Orang yang dianiaya itu doanya mustajab. Mungkin dia tidak berani melawan, tapi dia doa, ya Allah balas ya Allah. Saya tidak bisa membalas, tapi Engkau kuasa membalasnya. Kamu ini, setruk bisa itu. Mudah bagi Allah. Darahnya saja, tidak sulit bagi Allah. Tidak sulit bagi Allah membalas para zolimin itu. Kenapa saudara jadi tegang begini ya? Jangan marah ya Bu. Mana yang lebih besar potensi marah, ibu-ibu atau bapak-bapak? Oh, nggak usah ngomong kayak gitu, jangan bikin kami marah gitu. Lagi ceramah aja bisa dimarah saya hadirin. Dan yang paling rugi lagi adalah yaitu kita bisa menjadi orang yang dimurkai Allah. Tertutup peluang jadi ahli sorga. Udahlah. Jadi bagaimana dong? Ya contoh saja Rasulullah SAW. Rasulullah bukan seorang pemarah walaupun beliau memiliki amarah. Nah bagaimana caranya? Udahlah hadirin. Para pemarah itu dengar ya. Para pemarah itu diantaranya, tadi penyebabnya ya, ada yang kelewat, dia tidak ridho dengan takdir. Kalau ada yang tidak cocok marah, padahal kalau qadarullahnya memang tidak ada buat dia, pasti nggak jadi. Lihat Rasulullah SAW kata Anas bin Malik, 10 tahun menjadi pelayan beliau, tidak pernah tuh marah. Saya juga sedang berusaha mengamalkan ini hadirin. Ceramah gampang. Yang lebih gampang lagi yang dengar begitu. Tapi prakteknya Masya Allah. Baru juga kemarin bertekad. Saya harus minta maaf. Saya mengundang seseorang datang ke rumah Dokter Zaid. Ketiduran, memang waktunya tidur siang, tapi lupa ngasih tahu bakal ada tamu. Datang tamu, beliau yang saya undang. Disambut yang bagian nyambut di sana, hanya sedang tidur. Oh iya, pulang langsung. Pas saya bangun tadi ada tamu, ada. Terus di kemana? Ya diberitahu, reng teh, aduh, manis sekali. Tapi mau jengkel juga udah pulang. Nggak bisa dimundurin ya. Salah satu yang meredam kemarahan saya yang salah. Harusnya saya beritahu kepada yang bagian jaga. Saya yang belum melatih, mendidik bagaimana kalau ada tamu. Ternyata itu meredakan. Daripada kenapa enggak dibangunin. Mana berani ngebangunin dia kan. Tapi keluar juga kata-kata itu kemarin. Sadarnya hari ini ada. Telat sehari. Astagfirullahaladzim. Nah rekan-rekan sekalian. Padahal memang qadarullahnya harusnya kalau terjadi sesuatu yang dikatakan itu adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu. Oh, sudah takdirnya. Nah, tidak bisa menerima takdir ini marah. Karena ke Allah nggak berani marah, yang ada aja yang dimarahin. Ya. Jadi memang kekuatan keimanan, yakin kepada takdir Allah itu sangat meredakan kemarahan kita. Kesimpulan apa? Ya bersiaplah. Kita harus siap dengan berbagai takdir Allah yang cocok dan yang tidak cocok. Kalau Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan beliau karamallahu wajhah. Kalau yang diinginkannya terjadi, beliau bersyukur sekali. Kalau yang diinginkannya tidak terjadi, beliau bersyukur 10 kali lipat. Kenapa? Karena yang terjadi ketentuan Allah
pasti lebih baik dari yang diinginkannya. Kalau kita kan marah 10 kali lipat ya. Halo. Ini saya lihat wajahnya wajah menerawang semuanya. Begini nih kalau diterjemahkan. Seperti yang lagi mikir ya. Alah, siapa yang ngelaporin saya nih gitu. Ayo tekad menjadi seorang yang hilm, yang bisa menahan amarah. Bertekad. Pelajari bagaimana orang-orang mulia bisa menahan amarah. Waduh, Masya Allah. Dalil-dalilnya jelas. Surat Al-Ankabut tadi ya, kalau ada orang yang jahil yang berkata, orang yang tawadu itu qalu salaman. Berkatalah berkata yang baik, yang membuat reda. Lalu sesudah itu bersiaplah dengan kejadian-kejadian dimanapun, dengan siapapun. Turun dari tangga. Jangan ikut dong. Coba. Siapa yang ngikut? Nah, lapor ke polisi dua-duanya. Ya enggak? Semasjid masa marah? Bu, siapa yang kemarin sajadahnya diambil? Ya, siapa yang naruh sajadah di sini? Sudahlah, mengalah. Di sini bukan tempatnya bertengkar atau berperang. Cung ke Israel sana kalau berani, ya. Atau semasjid, sejadah kita kedudukin atau ketumpuk oleh dia. Aduh. Atau kita lagi sujud, dia punggungnya kena. Dorong kita. Supaya ngejauh. Itu teh sama-sama sholat. Sampai ditanyuk begitu pakai kepala ya. Astagfirullahaladzim. Gimana ke musuh ya? Enggak berani ke musuh mah. Beraninya memang sama yang sama-sama semasjid. Aduh. Ayo qalu salaman. Mulai sekarang kita latih dengan lapang dada. Ya. Pas parkir motor, kita nyebrang. Yang benar dong pakai motornya, pakai mata lu. Ya. Coba gitu. Aduh, teori ini hadirin. Semoga tidak terjadi ya ke saya. Karena dulu pernah ada yang ngomong monyet ya. Yang terbayang tuh kunci roda tuh hadirin. Gelut ini, gelut ya. Pas dikejar nggak kekejar lagi hadirin. Tambah pusing sendiri. Astagfirullah. Dulu tapi itu ya. Sekarang sudah tua. Memalukan dan kalaupun dikejar berantem kalah lebih rugi lagi ya kan. Sudah rekan-rekan sekalian, apalagi di rumah sama istri. Tadi saya ngobrol dengan, kenapa ketawa? Mau tidur Pak katanya. Maaf ya ini tadi yang cerita ke nggak nyebut nama nih. Pak itu kucing makanannya habis. Oh, masa udah habis lagi? Mahal-mahal. Udah aja bagiin kucingnya. Jadi malam-malam teh bertengkar. Tuh udah. Pak itu kucing, oh iya, insya Allah besok beli ya. Beres. Masa segitu habis, udah mahal makanan kucing. Itu kucing kita kucing rewok. Kasihin aja sama tetangga, amit-amit. Itu kucing kesayangan apa? Jadi nggak tidur. Tidurnya jadi begini dua-duanya. Besoknya nggak dimasakin. Aduh, udah siap. Halo, kenapa ketawanya jadi beda, ha? Seperti yang menjiwai. Siap sekarang ya, siap dengan takdir Allah yang tidak cocok. Caranya bagaimana? Qalu salaman. Kata-kata yang baik. Misal ya, Pak, gimana penampilan saya sekarang? Bagus. Oh, bagus. Kelihatan langsing. Oh, langsing sekarang mah Bu. Berarti kemarin gendut dong. Ya begitulah. Apa? Belanja agak kemahalan.
Kumaha ya tengah hemat wae, udah dibayar, nggak bisa dipulangin. Alhamdulillah ngasih rejeki sama tukang dagang. Dimudahkan hadirin, dimudahkan. Jangan bertengkar, betul? Kalau mau bertengkar silakan ke Israel. Ya, di sini mah dengan Fir'aun saja harus lemah lembut, masa dengan pendamping hidup seperti lebih jelek dari Fir'aun? Bu, Ibu, nanya aja. Ya, nggak berani saya hadirin. Halo? Nah, kalau udah jengkel gimana? Nah, kalau udah jengkel, strategi pertamanya kut diam. Pokoknya jangan ngomong. Karena kalau udah ngomong, kalau bicara, terus itu nyengor. Wah, keluar stok kata-kata kita. Tapi kalau lawan istri, kalah stok. Ya, itu 20.000, kita 7.000. Bisa. Apalagi di kantor udah banyak dipakai kata-kata kita ya. Karena harus pidato, harus ceramah, harus ngajar. Jadi pulang ke rumah tinggal 2. Sedang istri belum ketemu lawan. Stoknya melimpah, baru sedikit kepakainya. Anak-anak pada sekolah ya, baru kepake 200 ya. Gimana tuh 19.000-nya terima hadirin dengan lapang dan ini kenapa ketawanya menjiwai sekali? Saya jadi terinspirasi sekali. Ibu jangan marah bu, enggak jangan ngomongin perempuan terus loh Saya jadi nggak enak stop ya. Kami tahu ya daripada setor ke tetangga omongannya terimalah sebagai suami ya setoran 2.000 kata itu ya. Ini mah teori hadirin. Tapi jangan ngomong, paling aman. Yang kedua, wiridnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan astagfirullahaladzim. Bukan ya. Itu sama. Itu emosi yang dimodifikasi ya. Seperti soleh padahal bukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jangan keras-keras. Karena nanti dia merasa tersinggung lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu masalah baru. Ya Allah. Karena setan kan maunya kita perang. Ya. Yang ketiga, ganti posisi. Kalau lagi jengkel, berdiri nih. Cari tempat duduk-duduk. Kalau masih jengkel, berbaringlah, cari di mana yang memungkinkan berbaring. Itu membuat jangkauan kemarahan kita juga jadi terbatas. Kalau lagi berdiri kan peluang emosinya besar. Duduk berkurang, berbaring tambah berkurang. Tapi intinya adalah suasana baru. Sebab kalau itu terus fokus ke sana repot. Lebih bagus lagi kalau bisa berwudu. Berwudu itu menyejukkan, ya. Bedalah. Allah melihat kita nahan, itu Allah tahu. Dan Allah akan sangat menghargai upaya kita tidak marah. Lalu Allah juga menyaksikan kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua setan itu dikuasai oleh Allah sepenuhnya. Kalau dibungkem oleh Allah, setan nggak bisa ngebisikin ke kita. Ya, serius ini hadirin. Allah menyaksikan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu wiridnya, doanya yang paling paten. Kemudian Allah juga menyaksikan kita duduk. Allah yang meredakan. Allah melihat kita ke tempat wudhu walaupun berat. Nanti Allah yang menyejukkan hati kita. Hindari perdebatan walaupun kita benar. Kenapa? Karena
orang yang diajak berdebat itu sedang tidak pengen kebenaran, sedang ingin kemenangan buat dirinya. Walaupun sudah benar sekali yang kita sampaikan, dia tetap tidak nerima. Sebagai penutup, boleh saya ulangi lagi kisah Kijang dengan singa? Tolong jawab hadirin, jangan bikin saya emosi. Kan ceritakan karena ada santri baru. Masa kemasan Ibu sudah dengar belum? Bapak udah dengar? Kalau udah Bapak yang cerita ya supaya efisien. Nah begini hadirin. Ini saya baca dari WA, tapi ini bagus untuk membuat kita mengendalikan marah. Jadi Kijang itu berkeyakinan rumput itu biru. Rumput biru. Kata harimau, ngaco, rumput itu hijau. Jangan sembarang ngomong. Biru tahu. Kamu ngelawan hijau. Akhirnya jadi harimau emosi. Ngegangguin terus. Dasar Kijang bodoh. Hijau tahu. Biru. Akhirnya saya laporin sama singa, sama Paduka, Raja Hutan. Paduka, ini si harimau ngeganggu saya terus. Paduka, rumput itu biru kan? Biru kan? Menurutmu bagaimana? Biru. Rumput itu biru, Paduka. Oh, kalau gitu sesuai dengan pikiranmu saja. Ini nih si harimau ngaco, dia ngegangguin saya terus, Paduka. Dia harus dihukum. Dia terus nyebut hijau. Baiklah, harimau kamu dihukum. Tidak boleh bicara 3 hari. Rumput biru, rumput biru. Lari-lari sana. Paduka, datengin tuh bicara baik-baik. Paduka, kan Paduka juga sudah tahu rumput itu hijau. Tapi kenapa saya dihukum? Kamu dihukum bukan karena warna rumput, tapi kamu bertindak bodoh. Udah jadi harimau, raja hutan, ribut masalah yang sudah pasti benernya. Malah ngeyel kamu, marah-marah sama makhluk bodoh itu. Udah gitu kamu ngeganggu saya lagi. Pakai ngelaporin masalah begini. Itulah sebabnya kamu dihukum. Kamu harus tahu, bakal ada makhluk yang bodoh kayak gitu. Yang gak mau dikasih tahu. Terus saja dengan keyakinannya. Kamu bodoh karena buang-buang waktu. Ngeladenin dia. Apalagi marah-marah. Dan sampai ngeganggu dia oleh sesuatu. Enggak perlu begitu. Mengerti? Akan ada makhluk-makhluk yang ngeyel gitu. Dan Islam, Quran sudah memberitahu solusinya. Qalu salaman. Udah di jalan. Assalamualaikum. Apa lu Assalamualaikum sok soleh. Oh maaf. Beres. Gak usah pakai duel ya gak? Ada yang motor ngebut Pak. Silakan ke pinggir, jangan di tengah jalan. Ini juga udah di pinggir. Ini jalan umum tahu. Oh iya, enggak apa-apa. Dah biarin. Orang kayak gitu enggak mencari kebenaran. Bukan di sana kita. Udah tinggal kita gotong rantai aja udah beres. Kemarin di sini persis nih. Habis ceramah itu Paulus salaman. Ada melintang parkirnya. Ini parkir siapa? Oh, maaf Pak, tadi sebetulnya di situ tuh ada motor tuh. Aduh. Padahal motor yang menghalanginya udah nggak ada. Tadi ada motor di situ tuh Pak, makanya saya parkir di sini juga. Hampir aja nyebut mana motornya, tapi udah. Ya. Kalau dikepinggirkan lebih bagus supaya yang ya Pak ini juga mau sebetulnya dikepinggirkan, tapi saya ini beli ini dulu belum selesai.
Aduh, kalau salamannya. Tapi ingat, nggak boleh kita menjadi orang yang membuang kemuliaan, pahala, kebahagiaan, ketenangan dengan perilaku yang maaf ya, jahilun. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah kenyataan dalam hidup ini. Ya, bukan seandainya, tetapi pasti ada. Jadi bukan seandainya ada yang berkata tidak baik, bukan di sana. Pasti ada yang ngomong tidak baik. Apalagi kalau kita mau berdakwah. Apalagi kalau kita berkomitmen kepada kebenaran, kebaikan. Itu sudah pasti ada orang yang menjengkelkan, menghina, ngebully, sepanjang itu bukan berkaitan dengan hak-hak Allah, sebaiknya tidak usah dilayani. Bukan di sana kemarahan kita, ya. Kalau kita marah pada waktu itu, sebetulnya kita sedang bertindak bodoh. Mudah-mudahan ini membantu meredakan amarah. Maaf ya, kalau di rumah ada yang seperti itu, jangan disebut jahilun. Itu akan nambah kemarahannya. Jangan ngungkit-ngungkit dalil tadi dulu. Kalau lagi marah. Kamu ini gimana? Jadi lelaki itu gak ada gimana? Langsung, oh ini jahilun. Nah, udah, itu berarti petakannya berseri ya. Udah. Tidak untuk didefinisikan, tetapi qalu salaman. Itulah kerendahan hati. Jadi kerendahan hati yang asli, tawadu itu testernya adalah ketika ada orang yang berkata yang tidak baik dan kita tetap bersikap lemah lembut yang menenangkan. Mudah-mudahan kalau latihan di sininya sudah bagus ya, latihan sesuatu yang tidak cocok dengan harapan, latihan menghadapi sesuatu yang tidak enak, insya Allah kesananya lebih mudah hadirin sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, telah Engkau saksikan semua perbuatan kami. Ampuni semua kezoliman kami, Ya Allah, terhadap orang tua, terhadap keluarga, terhadap guru-guru kami, terhadap kaum du'afa, terhadap saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ampuni semua kezoliman kami, Ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang kami tampakkan ataupun yang tersembunyi di hati ini. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kejadian demi kejadian membuat kita semakin lebih baik dan bisa mengajak orang lain menjadi lebih baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rahasia. Tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama. Kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi. Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya. Ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.